Arami gimana Arami? Ya Suryani itu. Arami sama. Kalau Arami itu sebenarnya istilah sekulernya. Kalau istilah di pesantren kan istilah Suryani. Sama Mawon ya. Oh, Arkadia tadi udah Arkadia lebih tua lagi. Lebih tua. Itu bahasa zamannya Ibrahim atau Ibrahim. Jadi sampai sekarang dokumennya yang masih disebut ada. Bahasa Ibrani itu sendiri mulai dari zaman siapa? Kalau Nabi Ibrahim sendiri kan bahasa Arkadia. Nah, bahasa Ibrani itu berarti mulai zaman itu bahasa campuran antara bahasa Koptik dengan bahasa Aram nyatu. Muncul kemudian bahasa Ibrani. Eli lama sabaktani. Kalau bahasa Arab Rabbi lima tarkan ilahi. Bisa ilahi bisa Eli ilahi ya. Ilahi lima tarkan. Lima tarkan. Ya, tapi kalau secara bahasa Arab kan dia kata-kata Tuhan itu bukan ilahi saja kan. Bisa Rabbi, bisa ilahi, ya kan? Kalau Jehovah itu Yahuwah kalau di Arab. Orang Yahudi sendiri nggak mau baca itu karena terlalu sakral. Yod, He, Vav, He. 4 huruf suci. Tapi orang Yahudi sendiri kalau menemukan huruf alif, lam, ha, itu sakral juga. Karena itu nama ilahi yang tidak boleh dibaca di tempat yang kotor. Masuk tempat yang kotor nggak boleh baca. Jadi kalau mereka mengucapkan insya Allah itu betul-betul nggak boleh melanggar janji. Itu orang Yahudi. Jadi kalau yang umumnya Adonai aja. Kalau dari syariatnya. Adonai lebih umum. Enohem, Solomon, Sulaiman. Elohim itu gimana kan? Ada Elohim, Adonai, yang Sulaiman. Kalau Elohim itu bisa bermakna jamak sama dengan alihah. Tapi tergantung. Misalnya Atta Elohim. Atta itu kan bentuknya tunggal sama dengan Anta. Elohim jamak. Oh berarti yang dimaksud ini tunggal tapi jamak itati. Elohim. Tergantung dari subjeknya. Tergantung vocabulary-nya. Jadi para nabi Bani Israel. Tapi itu istilah umum ya, istilah umum. Tapi kalau nama dia yang tidak diberikan kepada yang lain, itu Yod-He, Vav-He. Yang kalau dibaca, itu Yehwah. Tapi nggak boleh dibaca. Yehwah. Kalau Arabnya menyebut Allah. Kalau Alhamdulillah, Haleluya. Itu gimana? Alhamdulillah ya, Hodu Ledonai bacanya. Bukan Hodu Yahweh, nggak boleh. Haleluya. Apa kabarnya? Itu singkatan. Yah, itu dari kata Yehwah, disingkat jadi Yah. Depannya aja nih, Bu. Masya. Ada Quran Ibrani ada, sudah diterjemahkan. Saya cuma bahasa Banten itu ada yang bahasa kuno yang saya juga cuma satu juga. Bahasa Banten asli paling tua. Sang Yumanan Allah di neraka para buci manara urung si mata mau koet si mata monyet. Antara pengasihan itu. Tadi malam udah diijazahkan ke banyak orang. Saya punya bayangan ya, kalau seandainya kajian Kiai Imad itu sudah bisa diformulakan dalam bentuk salah satu mata kuliah ya, dalam tanda kutip di pesantren, itu akan menjadi aset besar. Sudah direncanakan gitu. Pesantren kajian nasab. Mesti ada kajian ilmu nasab. Ada tambahan. Untuk saat ini sangat berat. Tapi kalau Bahalawi sudah rungkat, dalam artian kayak apa itu ibarat anak ayam. Pesantren-pesantren yang dulunya biayanya jadi muhibin, ketika Bahalawi itu rungkat, saya semua kayak anak ayam kehilangan induknya. Baru di situ nanti kajian-kajian punya Kiai Imad dan lain-lain itu bisa lebih diterima. Cuma sampai sekarang yang saya penasaran, Kiai Imad berani sendiri loh. Tadi sudah saya jawab. Saudara-saudara. Sendiri. Justru mulai lebih awal beliau itu Kiai tadi sudah dijawab waktu wawancara sama beliau tadi berikan. Kenapa sebabnya beliau berani? Kalau saya sederhana, kalau saya itu. Ketika beliau membahas mengenai Ubaidillah, saya pikir-pikir ini kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad kan seharusnya lebih canggih kan datanya ini. Nabi Muhammad saja datanya eksternal itu saya kumpulkan data-data itu dari berbagai macam bahasa. Masa orang yang sekian ratus tahun setelah zaman Nabi malah tidak semakin canggih, malah disama-samakan dengan Musa. Ini kan nggak match gitu. Nah kalau tentang Nabi Muhammad kan kalau dalam Al-Quran kan sebenarnya nubuatnya tentang nama Ahmad.
Tapi kalau dalam yaitu kalau saya dari sisi orang luar itu teologis, tidak bisa dibuktikan secara historis. Kalau dikaji secara historis, mana bukti eksternalnya? itu dia justru saya mau nanya itu. Kan kalau nggak bisa Al-Quran dibuktikan kan, eksternal, ya cukup diyakini saja. Nah, gitu. Yang eksternal nggak ada nubuat tentang itu. Sampai hari ini belum ditemukan data itu. Cuma kalau yang bahasa Suryani ada pertanyaan dari yang di forum siang itu. Dia kan menanyakan bahwa tidak dicatat belum itu Tidak ada. Karena Nabi Muhammad disepakati sampai adegan saja. Sedangkan adegan ke atas itu kekosongan catatan. Kan itu kan. Sebenarnya jawabannya jangan dijawab dengan versi Qur'ani atau versi Islami, bahwa nasab Muhammad ke Ismail ini sangat masyhur dan banyak literasi. Sudah suhroh. Dan sangat kuat, itu sangatnya sangat kuat. Syurohnya itu Cuma saya mau jawab itu kemarin kelupaan. Karena waktunya mepet. syuroh itu bukan nggak putus syurohnya. Jadi dari Ismail udah syuroh, punya anak lagi sudah syuroh. Kalaupun senggang masa itu 57 nasab update syuroh gitu kan. Ini Ba'alawi tidak ada update pisan. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi surahnya harus selalu up to date. Update-nya baru 500 tahun kemudian dan tidak mempunyai sandaran dasar. Gitu loh. Ini yang membuat masalah akhir zaman itu terkait hadis Nabi juga. Rupanya Nabi sendiri sudah menyatakan palsu Ba'alawi itu. Itu datanya harus kuat. Data sudah saya kuatkan buang dulu. Fitnatus sarra. Iya, fitnah sarra itu kan ditanya sama sahabat, apa itu fitnah sarra ya Rasulullah? Fitnah sarra itu adalah seorang laki-laki, dia itu mengaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Nah sekarang yang selalu ngomong-ngomong yang fakta kita dengar untuk mewujudkan takwil itu, rajul itu. Siapa sih rajul itu? Yang bilang dalam diri saya ada mengalir darah Nabi, kan ya? Emang keturunan Wali Songo ada yang bilang begitu? Nggak ada, bahkan Sadatul Ashraf yang lain nggak pernah bercakap macam itu. Nggak vulgar begitu. Malah Yordan malah lebih tertutup, tersembunyi nasabnya. Yang makanya Ba'alawi ini di dunia internasional juga dianggap kok terlalu eksklusif gitu. Bahkan Mekah juga menganggap begitu. Nah, siapa orang pertama yang menyebabkan anak cucunya selalu mengatakan di dalam dirilah kami mengalir darah Nabi? Itulah Sahibul Buqatul Mursikah Ali As-Sakran. dan rasanya asli. Itu yang dimaksud rajul. Fitnatul akhir zaman. Fitnatul sarra. Ya Imat itu kan hitungannya lebih belakangan mengenai mengupload terputusnya Ba'alawi itu sebetulnya gara-gara beliau ini. Data dari kami kan hanya berdasarkan kitab. Nah, jadi tidak seberapa berani untuk mengfollow up gitu. Karena prinsip kami namanya data itu mesti datanya manusia bersifatan dengan dhaif, salah dan lupa, takutnya ada sisi-sisi yang masih mencatat kan gitu. Tidak konfirmasi gitu saja. Tetapi setelah ini datang ke rumah dengan Dr. Yarto, bahwasanya DNA Ba'alawi itu gini. Iya saya cek dulu. Ya kalau secara data DNA sudah pas, ya sudah budal. Jadi mereka keluarga Bani Batokolong ini dari 2018. Kemudian 2020 pertemuan dengan mereka masalah DNA itu 2020 nyampe ke saya. Nah 2020 akhirnya saya diskusikan dengan Keimat. Bahasanya nggak mungkin leluhur Banten, tapi kan di keluarga Banten itu sejalur dengan Ba'alawi. Karena kan tadinya Wali Songo itu dibelokkan vertisnya ke Ba'alawi. Nah sedangkan di Arab sendiri juga sudah ada keluarga Madura yang sudah tes DNA juga, jalurnya berbeda. Saya Abdul Azim. Nah, sehingga dari situlah kita, ini harus merevisi. Nah, kemudian Kimat karena ada kajian-kajian kitab memperdalam tentang masalah kajian kitabnya. Kalau kita berupaya mencari data lain, kalau nggak ke Ba'alawi kemana? Karena kan hasil Muktamar NU ke-31 kan tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukannya. Nah, karena kita keluarga Wali Songo berupaya nih menentukannya bagaimana, harus pakai versi lain dari manuskrip yang ada.
Kemudian kami mencari data manuskrip yang ada, ternyata kalau untuk jalur Syarif di atas Gunung Jati itu yang ke jalur Musa Al-Kazim. Nah kemudian kalau keluarga dari Batu Kolong kan dari Setelah Sunan Giri sudah mengkaji dari versi data lain yang bukan versi Yaman adalah kan muasal Malaka. Nah dari Malaka kemudian ke Maroko. Nah kalau kami adanya yang sejalur dengan Sunan Ampel kan Ibrahim Asmarakandi dari Samarkand, Uzbekistan. Kan sudah umum kalau di daerah sini kan Al-Maghribi itu kan sudah umum. Nah, kalau Maghribi kan Maroko. Sudah jelas. Nah, sedangkan Syarif Hidayatullah sama Sunan Ampel sejalur, sama-sama Ibrahim Asmarakandi, Samarkand, bukan Yaman. Makanya kemudian kita berkorespondensi dengan nakib-nakib, ada yang di Uzbek, ada yang di Irak. Nah, alhamdulillah Kalau per Mei 2023 kalau masalah perusahaan Syarif Hidayatullah nasabnya sudah keluar, sudah terisbat. Kami informasikan kepada Kewapres. Nah, Kewapres bulan Juninya juga ke Uzbekistan, alhamdulillah juga udah confirm. Jadi kita saling silih sama nikmati, saling berdampingan, saling mengisi lah ibaratnya. Silihasi. Jadi kalau dari ini ada keimat nafi, kalau isbat, jadi nafi isbat. Jadi pembagian nafi untuk masalah Ba'alawinya, untuk wali songonya kita Ba'alawi asli belum ini murni sendiri dia. Ingin merungkapkan kasih saya itu ini Ba'alawi. awalnya mau Saya merungkapkan beliau. awal sama geledek, orang ketemu, pusing kita. Yang waktu itu panjenengan pakai sorban hijau itu waktu itu. Tapi sebenarnya dari Gara-gara saya nemu satu kitab, namanya Abnaul Imam. Oh, iya. Ngomongnya halus, saya anu. Saya tahu Ternyata. Ternyata saya reka pulang kan. Baca mukadimah lagi, Allah mangka salam. Jadi untuk jalur Ubaidillah itu sengaja memang ditambahin untuk jalur itu aja. Yang jalur Bukan dari lain manuskrip asli. bukan. Justru manuskrip aslinya